Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Ketika Majapahit runtuh karena Raden Patah menyerang Majapahit, maka sesudahnya Prabu Brawijaya V dan Sabdo Palon beserta Nayo Genggong ingin pergi ke Bali. Mendengar rencana tersebut, maka Raden Patah segera menyuruh Sunan Kalijogo atau Sahid untuk menyusul Prabu Brawijaya. Dan pergilah Sahid atau Sunan Kalijogo menyusul hingga bertemu Prabu Brawijaya V di Banyuwangi dan menyampaikan perintah Raden Patah. Kemudian Prabu Brawijaya V berbicara dengan Kalijogo tanpa sepengetahuan Sabdo Palon dan Nayo Genggong. Ketika Prabu Brawijaya V diminta oleh Sunan Kalijogo untuk masuk Islam, maka rambutnya haruslah dipotong sebagai syarat masuk agama Islam. Tetapi Prabu Brawijaya V rambutnya tidak bisa dipotong karena beliau belum berkeinginan masuk Islam dengan seluruh jiwa dan raga. Karena berkali-kali dicoba dipotong tidak berhasil, maka Sunan Kalijogo memberitahu bahwa Prabu Brawijaya V harus tulus dan ikhlas masuk Islam, dan akhirnya berhasil dipotong. Kemudian Prabu Brawijaya V kembali menemui Sabdo Palon dan Nayo Genggong dan menceritakan bahwa dirinya sudah memeluk agama Islam. Maka marahlah Sabdo Palon dan Nayo Genggong. Kemudian Sabdo Palon berkata kepada Prabu Brawijaya V bahwa dia sudah tidak mau memomong lagi karena Prabu Brawijaya V sudah ingkar dan mengkhianati agama Budi dan lebih memilih masuk Islam. Maka Sabdo Palon akan mencari momongan lain yang memang benar-benar mau dimomong dan mencintai agama Budi. Kemudian Nayo Genggong beserta para abdi dalam kerajaan yang setia kepada Prabu Brawijaya V pergi ke Bali, sementara Sabdo Palon tetap berada di Jawa. Akhirnya Prabu Brawijaya V beserta Sunan Kalijogo kembali ke Majapahit yang telah runtuh. Sesaat sebelum berangkat pulang, Sunan Kalijogo mengambil air yang berbau busuk dari salah satu sendang di Banyuwangi dan berkata kepada Prabu Brawijaya V bahwa jika nanti air ini dibawa sampai ke Majapahit dan ternyata air berbau busuk ini berubah menjadi air yang berbau harum, maka artinya Prabu Brawijaya V sudah sepenuh hati masuk Islam. Dan sesampainya di Majapahit, maka Sunan Kalijogo segera membuka wadah air dan ternyata bau airnya sudah berubah menjadi harum. Artinya Prabu Brawijaya V sudah sepenuh hati masuk Islam. Dan Prabu Brawijaya V menyuruh Sunan Kalijogo
merubah nama Belambangan menjadi Banyuwangi, karena nantinya Banyuwangi akan menjadi tempat di mana Sabda Palon dan Nayagenggong akan kembali bersama momongannya. Sekembalinya Prabu Brawijaya dari Banyuwangi, maka beliau segera menemui Prabu Siliwangi. Adapun istri Prabu Siliwangi dan istri Prabu Brawijaya V adalah saudara kakak beradik. Prabu Brawijaya V menceritakan tentang keruntuhan Majapahit, hingga akhirnya hal ini membuat Prabu Siliwangi merasa khawatir jika hal tersebut terjadi juga pada kerajaannya. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi tidak mau dan merasa tidak tega untuk moksa sendirian. Maka Prabu Siliwangi akhirnya moksa bersama kerajaan beserta rakyatnya. Moksanya di Baduy Dalam. Itulah sebab orang Baduy Dalam tidak boleh mencuci di sungai memakai sabun, karena jejak moksa Pajajaran akan terlihat karena busa sabun itu. Dan Prabu Brawijaya V juga moksa, dan di Tuban ada satu makam yang bertuliskan Prabu Brawijaya V. Sebenarnya makam itu bukanlah makam Prabu Brawijaya V, karena beliau sudah moksa. Yang dimakamkan di sana adalah Putri Campa, istri Prabu Brawijaya V. Sebagai bukti bahwa Prabu Wijaya V adalah seorang raja, tetapi beliau adalah raja yang tidak bisa melaksanakan tugas sebagai raja, karena beliau sudah dikalahkan oleh istrinya. Semenjak Prabu Brawijaya V ingkar dan Semar moksa, maka tidak ada lagi wahyu besar, tidak ada raja besar, karena Semar sudah tidak mau membimbing manusia lagi. Raja-raja kecil bukan urusannya Semar, hingga habis masa 500 tahun.